sebelum mulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Maksudnya kan kata orang tuh lebih percaya perkataan orang yang tahu backgroundnya, tahu siapa gitu. Saya sih bukan pembicara atau pendeta, Bapak Saudara, cuman kebetulan dari lahir karena papa saya seorang Kristen, mama saya Buddha waktu itu. Jadi dari kecil tuh TK udah sekolah minggu gitu ya, sampai SD lulus itu kayaknya ya nggak pernah bolos sekolah minggu, puji Tuhan, kecuali sakit atau yang jemput saya nggak datang gitu. Lalu SMP itu masa-masa terhilang gitu ya, masa terhilang karena ketemu teman baru, bandel dan lain sebagainya, jadi nggak ke gereja. Baru balik gereja lagi tuh SMA 1 kalau nggak salah. Itu pun karena saya nemenin teman saya yang ngincer cewek di gereja gitu. Nah, singkat cerita ya, by the way di gereja masih sama Bapak Ibu Saudara, dari dulu sampai sekarang saya tertanam di satu gereja lokal dan tidak pindah lah gitu. Di remaja pernah dipercaya juga jadi pemimpin youth, ya nggak besar lah gitu, segini kecil gitu ya. Dan juga ikut-ikutan di pelayanan ibadah umum gitu ya, sebagai, kalau saat ini sebagai WL gitu ya. Jadi bukan pembicara, bukan apa, jadi mohon maklum kalau nanti penyampaiannya kurang bagus. Itu sedikit cerita. Kalau kehidupan biasa ya, saya background akuntansi, S1 akuntansi, S2 akuntansi, sudah berkeluarga, punya 2 orang anak ya. Umur lengkap banget saya jelasin kayak mau ini 6 tahun dan hampir 3 tahun. Dan sudah bekerja di Kudos sejak 2019. Oke, itu saja perkenalannya. Semoga dengan ini teman-teman jadi lebih percaya aja gitu sama yang saya bicarakan. Maksudnya, ini orang ngapain sih sosok ngajarin gua gitu. Memang saya bukan lebih hebat, tapi adalah dikit-dikit lah gitu ya. Nah, pada siang hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya percaya. Mungkin teman-teman udah sering dengar tentang Simon lagi Simpson. Simon siapa? Saya punya Simon. Yang dulu sekolah minggu, berapa banyak yang boleh angkat tangannya yang sekolah minggu? Yang itu sekolah minggu banyak ya. Kalau di sekolah minggu saya tuh kita main Simpson, ada Delilah, satu lagi singa. Jadi kayak sebenarnya sweet ya, sweet. Jadi Simpson begini, Delilah tuh gimana? Begini, macan tuh gini ya. Jadi Simpson itu kuat dia kalau, jadi kan kita pasti dibagi 2 kelompok tuh, Bapak Ibu. Kelompok 1 diskusi balik badan Simpson, yang ini balik badan singa. Yang menang Simpson. Karena Simpson nanti di kisahnya juga dia merobek mulut singa. Tetapi kalau Simpson lawan Delilah, yang menang Delilah. Jadi otot kuat tulang besi itu ternyata kalah sama rayuan perempuan ya. Jadi kita siang hari ini boleh kembali belajar. Pasti banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan petik dari kisah Simpson. Apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh lakukan mengenai power, mengenai kekuatan, tentang kuasa dan tanggung jawab. Sama-sama katakan power, responsibility. Sebelum kita masuk ke slide pertama, boleh kasih fist dulu ke kiri kanannya. Fist itu tonjokan ya, ke tangan ya Bapak Ibu Saudara, jangan ke muka ya. Siap. Oh, saya lupa, saya punya alat ini. Sorry. Nah, saya punya alat ini, jadi saya tidak perlu minta bantuan Selin ya. Belum nyalain, Sir. Nah, power and responsibility, pasti Bapak Ibu Saudara familiar. Kalau lihat ini beberapa mungkin ini adalah adegan film Spider-Man. Ini adalah Uncle Ben. Uncle Ben itu pamannya Peter Parker. Seingat saya dia hidup memang sama paman dan bibinya. Jadi ini tuh adegan, kalau saya boleh ceritakan sedikit, waktu si Peter Parker tuh mau dianterin omnya itu untuk kerja. Cuman beberapa hari terakhir itu si omnya lihat si Peter ini tuh tingkah lakunya mulai berubah. Dia beranjak dewasa, udah kenal cewek di kampusnya, lalu berantem sama cowok. Singkat cerita itu karena si Peter itu punya kemampuan yang masih dirahasiakan. Si om itu bilang, kamu dengar kata om lah gitu. Dia bilang, with great power comes great responsibility. Sebenarnya ini bukan kata-kata original Uncle Ben. Ternyata kalau saya kulik-kulik itu sebenarnya ada ratusan tahun lalu tokoh dari Prancis kalau nggak salah berkata tentang ini. Dan beberapa pemimpin negara juga ngomong hal ini.
Yang si Om yang pengen sampaikan adalah kalau kamu semakin kuat, semakin berkuasa, justru tuh akan datang tanggung jawab yang lebih besar lagi yang harus kamu tanggung, gitu ya. Singkat cerita, si Ben ini ngeyel gitu, lu nggak usah sosok ngatur, emang lu bapak gua, karena dia emang hidup sama om tantenya. Dia mukanya langsung sedih, ya udahlah, nanti om jemput kamu lagi ya jam 10 malam di sini. Akhirnya si Peter Parker turun, si omnya pergi. Ini di mobil tuanya. Singkat cerita, si Peter Parker ini kerjanya tuh di lomba gulat. Jadi ada yang ingat adegan ini ya. Jadi si Peter Parker ikut lomba, kalau bisa menang lawan jawaranya dapat duit sekian ribu US. Dia akhirnya dia menang karena kan dia punya kemampuan laba-laba kan. Tetapi dia dapat hadiahnya itu cuman sedikit. Jadi kalau di selembarannya itu hadiahnya $1.000 misalnya, dia cuma dapat $100. Dia protes ke si bos MMA-nya gitu kan. Bos MMA berkelit, ya kamu salah baca kali. Udah nih terima apa enggak? Bukan urusan saya, kata dia gitu. Dia sedih kan, si Peter Parker ambil duitnya seadanya, dia pergi. Ini dalam gedung, Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan keluar pintu ruangan si bos MMA, mau antri lift. Tiba-tiba dari dalam lift keluar penjahat, perampok ya. Perampok ini masuk ke ruangan si bos MMA, menodongkan senjata api, dirampok uangnya. Penjahatnya mau lari ke lift, si Peter Parker masih nunggu lift nih. Terus si bosnya bilang, stop dia. Security pun gitu, stop dia. Kamu kan tadi menang lomba MMA kan, kamu pasti kuat, kamu bisa mengalahkan si penjahat. Tapi Peter Parker malah memberikan jalan kepada si merampok. Akhirnya rampok, singkat cerita, rampoknya turun dari lift, kabur. Si bos MMA bilang, kamu kenapa nggak cegat dia, gitu kan? Itu penjahat, kenapa kamu nggak cegat dia membawa lari uang saya, kata si bos MMA. Peter Parker bilang, bukan urusan saya, ya. Meskipun dia bisa loh. Ini agak panjang sedikit, apa ya. Lalu Peter Parker turun malam-malam, dia udah malam karena kan dia berantem agak lama. Di tengah jalan, di jalan-jalan, lihat ada kerumunan di sana tuh. Wah, kerumunan. Dia feeling dia udah nggak enak, dia samperin, begini kan, set. Ternyata ada Uncle Ben, omnya yang terkapar sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, dia tahu dari polisi penjahat di mana, disamperin. Pas dia Spider-Man cepet ya, pes begitu. Ternyata itu adalah penjahat yang tadi dia kasih kabur. Jadi dia langsung, dia sangat menyesal. Kenapa kok dia ego banget gitu, gara-gara pengen dalam tanda kutip kasih pelajaran ke bos MMA, dia kasih kabur si penjahat perampok tadi. Ternyata perampoknya tuh di bawah, dia nembak-nembakin orang, termasuk Uncle Ben ini, untuk ngambil mobilnya. Dan long story short ya, sejak saat itu Peter Parker benar-benar menggunakan powernya untuk kebaikan gitu ya. Jadi with great power comes great responsibility. Nah teman-teman, kita tahu juga bahwa di dalam Alkitab ada kisah yang seorang yang luar biasa, seorang superhero gitu ya. Sebenarnya dia adalah hakim gitu ya, yang Tuhan sebenarnya rencanakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan, yang sebenarnya ditugaskan atau diberikan rencana untuk mengalahkan bangsa Filistin. Ya, saya udah cantumin ini poin-pointernya. Sebenarnya kita baiknya nanti kita baca 13 sampai 16, tapi biar ini aja saya baca singkat saja. Ayat 13 ayat 1, orang Israel pada saat itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Jadi di satu masa tersebut, si orang tuanya si Simpson, dia belum lahir ya, itu dinyatakan mandul. Jadi dia sebenarnya tuh nggak bisa ada di dunia ini gitu. Tapi Tuhan tetapkan melalui malaikatnya. Malaikatnya bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Bukan artinya nggak bisa kena pisau cukur, maksudnya tidak boleh dipotong ya teman-teman.
Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah tuh, nazir itu orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, dipisahkan gitu ya, nazir. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi ini adalah jawaban dari doa orang Israel ketika orang Israel itu tidak bisa menumpas orang Filistin. Ya, akhirnya lahirlah si Simson. Simson pergi ke Timna dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. By the way, teman-teman, ketika dikatakan anak ini adalah seorang nazir Allah, pasti dia harus mentaati hukum Taurat. Dia menjauhi yang haram-haram ya. Mungkin nggak boleh makan, harusnya nggak boleh makan babi, nggak boleh pegang mayat ya. Kalau di kitab, saya rasa Keluaran apa Imamat ya, dijelasin tuh. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau kamu kepegang ini, kamu harus menyendiri 7 hari, berapa hal dan sebagainya. Baru aja dia tumbuh dewasa, dia sudah melanggar, yaitu dia menaksir gadis Filistin. Itu nggak boleh, teman-teman ya. Dia pulang dan memberitahukan kepada ayah ibunya, oh nggak bisa nih kalau di TV, di sini aja nih. Mama gitu kan, di Timna aku lihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Jadi itu kalau teman-teman baca tuh, bapak emaknya tuh nggak setuju. Kamu kayak nggak ada perempuan lain aja di bangsa kita gitu. Tapi dia tetap mau gitu, tetap menikah. Setelah beberapa waktu kembalilah Simson ke sana dan kawin dengan perempuan itu. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lawan. Jadi dia sempat berantem sama singa di hutan ya. Ini menunjukkan ternyata Allah itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Sampai singanya itu dibunuh. Nah, itu juga nggak boleh. Menurut Taurat itu tidak boleh megang bangkai, teman-teman. Nah, lalu ini dia pesta perkawinan ya. Jadi Simson ini orang yang kuat tapi senang bercanda, senang jokes gitu ya. Waktu pesta pernikahan, kalau nggak salah ya, correct if I'm wrong, dia bilang gini, teman-teman, saya punya tebak-tebakan gitu ya. Siapa yang bisa nebak tebak-tebakan saya akan kasih kamu baju mewah kalau nggak salah. Kalau kalian nggak bisa jawab, justru kalian yang harus kasih saya barang berharga. Pertanyaannya gini, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak memberi jawab teka-teki itu. Sebenarnya itu tentang ini loh. Jadi dia mengambil madu dari mulut bangkai singa. Jadi si tamu-tamunya kan nggak bisa jawab dong. Akhirnya dia lewat ordal, lewat si istrinya yang orang Filistin ini. Jadi kalau nggak salah nggak ada namanya ya. Tolong dong, kamu rayu si Simson, kasih tahu kita jawabannya. Kalau pikir-pikir ceritanya agak lucu teman-teman. Maksudnya karena teka-teki akhirnya ada pertumpahan darah ya. Jadi lalu akhirnya si istrinya menangis di samping Simson selama 7 hari mereka melakukan perjamuan tersebut. Akhirnya pada hari ke-7 si Simson kasih tahu jawaban teka-teki itu kepada si istrinya. Nah, karena udah dijawab, jadi Simson harus kasih baju mewah ya. Akhirnya dia dengan santainya dia pergi gitu ya. Saya lupa di daerah mana, dia pukul-pukulin orang-orang sana. Dia ambilin tuh baju-baju mewahnya, dia kasih ke orang Filistin. Saya nggak tahu nih, ini sumber saya ini menceritakan orang Filistin tuh kulit hitam ya. Saya bukan rasis, Bapak Ibu Saudara. Tapi beginilah di generate ya. Dikasih nih bajunya. Tapi ya, kalau saya nggak salah ingat, istrinya malah diambil, direbut sama orang Filistin, sehingga dia marah. Kemudian dia marah, dia lari ke hutan, dia cari ini kalau nggak salah anjing hutan, diikat ekornya, dibawa ke perkampungan orang Filistin itu, dibakar sehingga kebakaran tuh satu desa itu. Ya, orang-orang panik, tapi dibalas dendam. Ini rumah orang tuanya kalau nggak salah, yang orang tuanya si Simson ya, yang dibakar. Jadi dari sini kita sudah bisa belajar, gift without character is disaster. Si Simson itu hebat, dia
bisa mengalahkan, dia bunuh 30 orang di sini supaya dapat 30 baju itu. Yang harusnya sebenarnya nggak perlu lah, dia memulainya dengan hal konyol, dengan kasih tebak-tebakan sepele sampai berujung kepada disaster ini. Ya, kemudian gara-gara perkampungan ini dibakar, si orang Filistin memburu si Simpson. Simpson kabur ke goa di daerahnya, di tempatnya orang Yehuda. Kalau teman-teman baca, singkat cerita, dia ketangkep, diserahkan sama orang Yehuda ke orang Filistin. Ya, dia diikat, tetapi surprisingly gitu ya kan, dia bercanda gitu kan, dia tiba-tiba talinya tuh bisa dibengkek, dibuka dengan mudah, dan dia dikatakan membunuh berapa? 1.000 orang ya, 1.000 orang Filistin itu dengan rahang keledai. Lagi-lagi dia megang bangkai, teman-teman, ya, itu sebenarnya nggak boleh. Dan dia menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki membunuh orang Filistin. Itu udah banyak kesalahan tuh. Kemudian apa? Pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza, bukan Gaza yang, ya Gaza sama, cuman bukan yang konflik, ada rudal-rudal. Dilihat di sana ada perempuan sendal, perempuan sendal, perempuan nggak, jokesnya Pak Rudi aja, tipis-tipis aja. Dilihatnya di sana ada perempuan sendal, lalu menghampiri dia. Tentu menghampiri, kita nggak perlu perjelas lagi dong, menghampiri itu ngapain dong ya. Jadi dia tuh bermalam di sana, di Gaza. Orang-orang sana tuh bilang, lihat ada orang Filistin pasti ya, ada Simpson tuh. Masih dikejar-kejar nih. Ayo kita gerbek dia tengah malam, pokoknya kita tangkap dia. Tetapi Simpson mengatakan hal tersebut, lalu tengah malam dia pamer kekuatan. Ya, ini lumayan sering diceritakan. Dia mengangkat gerbang pintu kota tersebut. Ya, teman-teman kalau bisa bayangkan di zaman itu tuh setiap kota itu punya di benteng gitu ya. Kalau drama-drama Cina lah ya, yang gratisan di Instagram itu. Itu pasti ada benteng, lalu pintunya cuma satu di tengah. Yang kalau udah malam tuh udah ditutup. Jadi pintunya itu menurut literasi yang saya baca itu kayak ruko 3 lantai. Gitu ya. Itu tiang-tiang itu terbuat dari besi gitu. Bayangin dia bisa angkat. Ya. Sebenarnya nggak perlu kan. Dia kalau itu dia tinggal melengos aja kabur kalaupun dia punya power, tapi dia show off. Dia tuh kayak ngenyek gitu ya. Karena pintu gerbang kota itu adalah simbol kekuatan sebuah bangsa. Nggak berarti sampai diangkat, dicabut, digotong loh. Dia jalan, kalau nggak salah 50-60 km ke bukit. Kurang kerjaan kalau menurut saya. Sampai di atas dia dilempar. Terus dia berpose gini. Kalau kata AI ya, saya nggak tahu kan, di Alkitab nggak ada foto begini. Udah begini. Mungkin kan dia artificial, dia Intel kan, Intel. Begini. Wah, pokoknya kacau deh nih orang ya. Tapi belum berhenti di situ, teman-teman. Sesudah itu apa? Simpson jatuh cinta. Aduh, ya ini 3 kali. 3 kali. Yang tercatat ya. Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Yang pasti ini bukan orang Israel juga. Yang namanya Delilah. Ini adalah puncak dari kejatuhan si Simpson. Teman-teman tahu ya, dia dirayu lagi sama si ininya disusupin lagi sama orang Filistin. Tanyain dong itu cowokmu gitu kan, kelemahan dia apa sih gitu kan. Dia tanya tuh si Delilah, kelemahanmu apa? Pertama dijawab apa deh? Ya itu. Tapi itu bohong, itu bohongan kan. Si Delilah aja bocorin ke orang Filistin, malam-malam diikat rambutnya, dicopot ya. Bener, bukan dikasih jepitan dari Rainbow gitu kan, atau Miniso gitu nggak kan? Ternyata surprise, bercanda gitu kan. Delilah bilang, kamu bohongin saya, terus sampai ke 3 kali. Jadi ini yang ketiga kali Delilah bilang gini, bagaimana mungkin kamu berkata aku cinta kepadamu ya, padahal hatimu tidak tertuju kepada aku. Kamu tuh telah 3 kali mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepada aku, karena apakah kekuatanmu begitu besar?
ternyata kekuatan perempuan yang merayu itu lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga mau mati rasanya. Kok bisa gitu? Saya sampai sekarang pun bingung. Tadi dari ganteng gini, ganteng lah ya, ganteng ya, AI kan dia bilang. Jadi kayak mau mati rasanya. Cuman karena apa? Rengek. Samson ini loh. Kok bisa dia mau mati rasanya gitu? Karena itulah kelemahan, setiap manusia punya kelemahannya. Menurut saya salahnya Samson adalah dia nganggap remeh ya. Dia dicicil tuh, kalau teman-teman main game gitu ya di Mobile Legends tuh, kita cicil dulu. Meskipun lawannya tuh tebel darahnya gitu. Kita cicil dulu sehingga nanti waktu perang gampang matinya. Si Simpson itu gitu dia. Masa iya dia udah bohong 2 kali, dia tahu nih si Delila tuh berencana jahat. Orang mah putusin ya gitu ya. Masih loh. Maksudnya kenapa ini masih, akhirnya dia malah dikasih tahu loh. Akhirnya diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Nah, dia bilang kalau kepalaku ini tuh nggak pernah kena cukuran. Kamu lihatlah rambutku gondrong gini kan katanya. Sebab aku ini adalah nazir Allah. Kalau kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripada aku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang lain. Setelah ini kita tahu akhirnya orang Filistin datang, dicukur waktu dia lagi tidur, bangun-bangun lemas, ya ketangkep. Nah teman-teman, what is your Delilah? Pasti kita juga bilang, saya mah nggak kayak gitulah. Kalau masalah cewek mah aman gitu, misalnya Pak Michael ya misalnya ya. Ya Vincent ya. Kalau cewek mah saya bisa lah, tahan lah gitu kan. Saya juga ya bismillah bisa lah gitu. Tapi nggak selalu Delila loh, nggak selalu perempuan loh. Setiap kita tuh punya titik lemah gitu ya. Kayak saya misalnya nih ya, saya tuh lemah sama makanan, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin perempuan juga saya suka, bukan saya nggak suka perempuan ya. Tapi saya tuh kalau sama perempuan yang bukan istri itu saya bisa nggak usah liatin gitu. Kalau makanan tuh kayak susah gitu. Mungkin itu Delilah saya. Ada orang yang Delilahnya itu adalah harta kekayaan gitu ya. Begitu lu lihat peluang, wah ini cuan nih gitu. Tapi gue mesti cipuain teman bisnis gue mesti nipu saudara gue misalnya. Dicicil ya teman-teman, dicicil dulu. Pertama-tama tuh nggak apa-apa lah kali saya ambil contoh aja ya teman-teman. Misalnya saya rasa kalau dalam dunia kerja ya mungkin cheating misalnya. Nggak apa-apa lah gue korup dikit lah, nggak apa-apa lah gue dapat komisi misalnya. Saya nggak tahu ya, moga-moga kesini nggak ada. Saya dapat komisi dari supplier misalnya, ya cuman 1 juta, cuman 2 juta gitu. Pertama kali, kedua kali, lama-lama sampai 50 juta. Sampai akhirnya, kalau 50 juta kayaknya nggak bisa deh, gue integritas nih udah mulai bener. Tapi tawaran itu begitu menggodanya sampai bikin kita mau mati rasanya gitu. Kebetulan di saat itu kita lagi butuh iPhone 16 yang baru masuk Indonesia misalnya. Kebetulan waktu itu kita mau traktir pasangan kita, misalnya anniversary misalnya. Kebetulan waktu itu ada keluarga kita yang misalnya butuh masuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi kalau di Alkitab juga bilang apa yang mengintip dari balik pintu? Tukang Shopee ya? Waspadalah. Ya, lawan iblis itu mengintip di balik pintu. Dia sudah mengendap-endap menunggu kita jatuh. Apa Delilah kita? Jadi belajar dari pengalaman Simpson ini tentunya kita harus bisa identify di mana sisi lemah kita gitu. Jangan dibiarkan. Kalau Samson ini kuat, dia kuat di otot, tapi lemah di syahwat. Ya, bener gak sih lemah syahwat? Kita cari dong, kita cari. Saya kuat di misalnya otak saya misalnya. Tapi saya lemah di nafsu makan misalnya. Ya, saya belajar memperbaiki. Jangan sampai terlambat seperti Delilah. Lalu bersetelah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson.
maka bangun dia seperti yang sudah-sudah. Ah, ini bodoh nih. Kan dia tahu ya, dia ada bocoran rahasianya kan. Kalau dicukur, aku jadi lemah. Dia masih bisa bilang gini loh, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas, ya. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kita tuh sering tahu, kalau gue lakukan ini, Tuhan tuh nggak suka. Kalau saya lakukan ini, kayaknya mendukakan hati Tuhan. Tapi begitu kita lakuin, kayaknya masih aman nih. Ternyata Tuhan telah meninggalkan dia di kisah ini ya. Itu akhirnya singkat cerita si Simpson di penjara, matanya dicongkil by the way ya. Jadi dia kuat sampai saking lemahnya matanya pun congkil, dia buta, disiksa di penjara, Bapak Saudara. Nah, ini tentang ini ya, ini saya masuk ke praktisnya gitu ya. Ada berita ya, ini berapa bulan lalu, anak 9 tahun nekat bawa mobil karena terinspirasi game GTA ya, yang rebut yang mobil ditarik, mobilnya masuk gitu. Jadi kita sering bilang gini, mungkin kita semua bilang, itu kan Simpson, dia sudah punya power. Apa sih saya ini cuman keremesan rengginang di dalam toples kongguan. Ya, justru kita, menurut saya dalam hal ini adalah jangan memaksakan waktu. Ya, bulan lalu tentang time is a cruel juice. Ya, ada waktunya gitu loh. Ini anak 9 tahun belum bisa bawa mobil, belum punya SIM pastinya, dan dia ini nyolong pasti teman-teman. Ya, belum waktunya, belum cukup siap, tetapi tetap ngotot, hasilnya gagal total, teman-teman. Ya, oke lah, pasti kita semua bilang, saya kan sudah di atas 17 tahun ya, bisa lah saya nyolong mobil, nggak juga ya maksudnya. Jadi ada sesuatu di dalam dunia ini tuh yang membutuhkan beberapa requirement gitu ya. Anda harus penuhi requirement-nya baru boleh. Orang yang mobil itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapapun ya. Dia butuh kedewasaan. Pun kalau dia udah umur 17, dia harus belajar dulu. Pun dia kalau umur 18 sudah bisa bawa mobil, kedewasaannya juga harus punya gitu, supaya dia nggak ugal-ugalan di jalan. Ya, terus bagaimana Pak Jul kalau dia sudah dewasa umur, sudah punya skill, bagaimana? Boleh dong berarti dong kita menggunakan kekuasaannya. Jangan lupa tadi apa? Power and responsibility. Ya, pas ya slide saya gitu ya. Sudah waktunya, tapi tanpa kedewasaan. Nah, teman-teman tahu kisah Papa Pudel? Nggak tahu. Papa Pudel. Jadi ini kalau nggak salah di Surabaya atau di Jawa sana, anaknya nih cowok SMA kayaknya berantem. Singkat cerita orang tuanya nggak senang nih si om ini. Dia samperin ke sekolah anaknya, temen si yang ngatain anak itu dimaki-maki, suruh menggonggong. Singkat cerita, karena netizen Indonesia ini sangat-sangat ahli, lebih ahli daripada CIA, SWAT dan lain sebagainya. Dia tahu background-nya, ternyata dia adalah seorang pengusaha yang lumayan punya uang, punya channel ke istilahnya orang-orang penting lah ya, polisi dan lain sebagainya. Tapi dia tidak dewasa, teman-teman. Ya, ini yang menyesal memang ini anaknya, pasti dia juga menyesal. Kekuasaan tanpa kedewasaan itu penyesalan. Ya, jadi sebenarnya kita boleh bersyukur kalau kita hari ini mungkin saya belum sekaya dia, gitu ya. Saya belum berada di posisi jabatan dia. Ya mungkin Tuhan pengen bilang bahwa kamu belum siap, gitu ya. Bayangin ya teman-teman, kalau si bapak, saya nggak tahu bapak Pudel ini ya misalnya, dia tuh nggak punya channel ke polisi, dia mungkin kekayaannya standar aja lah. Saya rasa dia nggak mungkin senekat itu buat nyuruh anak temannya itu menggonggong. Ya, jadi dia harusnya nggak harus mengalami segala musibah ini. Ini dia di penjara harusnya ya. Jadi
kadang-kadang kita mungkin berdoanya lebih baik diberkati sedikit tapi punya hati yang takut akan Tuhan daripada diberkati besar tapi malah jadi Simpson berikutnya. Kadang-kadang sesuatu yang besar yang di luar kapasitas kita tuh mendatangkan bencana loh buat kita. Ya. Nah, ini sih Deddy Corbusier ini kalau nggak salah nggak bisa di-play ya. Boleh di-play, Sel? Mungkin kita bilang, itu bukan saya. Puji Tuhan saya bukan seperti Simpson. Wait. Yang apa, Pak? Pasti, yang tadi kan si botak itu pasti Timothy dong. Yang enggak dong. Corbusier dong. Nakal kalau dibuka. Oh, nakal kok dibuka. Benar. Kalau Tapi ini tadi pagi gue baca ada tulisan gini, kalau cowok nggak nakal, nggak pernah rokok, nggak pernah minum, nggak pernah sama cewek-cewek, itu belum tentu dia alim. Bisa jadi miskin. iya, Iya juga. Bisa. Bisa alim, saya belum tentu alim kan. Bisa, belum tentu alim. Iya, benar. Nah, karena nggak mampu Bisa. aja. Karena nggak mampu aja. Coba dikasih duit. Bisa jadi bubar. Iya, benar. Jadi ada yang ngomong bahwa kalau kita lihat cowok itu nggak ngobat, nggak main cewek, nggak aneh-aneh lah, itu bukan karena dia alim, karena memang belum punya duit aja, gitu ya. Si Deddy bilang gitu, lalu si Om Mobi ini ketawa, iya bener juga ya. Jadi mungkin saya atau teman-teman pernah merasa posisi saya ini suci lah, saya nggak seperti koruptor di luar sana, atau kita pernah ketawa di atas kejatuhan orang misalnya. Oh dia ketangkep nyolong uang. Oh dia ketangkep jajan di tempat jajan malam. Oh dia ketangkep ngobat. Oh dia ketangkep bahasa sedang minum minuman keras. Saya mah enggak. Saya mah kalau 1 minggu di rumah aja. Saya mah ke gereja selalu. Karena ke gereja gratis. Persembahan pun kan nggak ada yang lihat. Bisa jadi karena memang kita belum punya uang aja. Jangan-jangan kalau kamu punya uang, kamu obatnya kamu diajak temen ke klub malam. Kalau justru karena kita belum punya uang ya nggak ada yang ngajak-ngajak kita aneh-aneh gitu. Maksudnya yang saya mau sampaikan ya jangan sampai kita malah terlena dan menganggap orang yang jatuh itu lebih buruk dari kita. Mungkin kita belum pada waktunya aja gitu. Kembali ke slide. Karena miskin aja gitu. Jadi cowok bandel, cewek bandel itu bukan berarti alim gitu ya. Wait. Tolong laptopnya rusak. Gimana? Tolong dibantu. FN F5. Ya, saya ulang dari awal ya. Jadi, ini Spider-Man. Kalau Pak Rudi udah diprotes sama Michael kan bulan lalu kan. Enggak lah, saya cepet. Katanya, oh bisa nih. Iya. Nah, setelah itu lanjut ceritanya ya. Ini nggak lama, sisa-sisa itu cuma 3 pasal atau 4 pasal. Dia dikeluarin dari penjara, ini suatu pesta gitu ya, pesta yang dihadiri oleh seluruh petinggi-petinggi orang Filistin. Ada ya mungkin rajanya, ada pemuka agamanya Filistin, ada ratunya. Dia dikeluarin, disuruh stand up komedi, lawak, serius di ayat itu kalau nggak salah dibilang disuruh melawak. Mungkin di dalam penjara tuh dia ketemu Coki Pardede atau jadi bisa belajar stand up komedi. Dia, dari seorang pemimpin, kadang-kadang pemimpin ya. By the way dia sudah memimpin Israel tuh 20 tahun kalau nggak salah. Sebelum kejadian ini ya. Seorang pemimpin bangsa, hakim-hakim itu dulu karena Israel belum ada raja ya. Ini dia hakim terakhir by the way. Setelah ini nanti ada Raja Daud dan seterusnya. Kok bisa nasibnya dari hero to zero? Matanya dicongkil, disuruh ngelawak, dipermalukan di kalau nggak salah 3.000 orang di aula pertemuan ini, mungkin Balai Sarbini atau di Istora Senayan gitu ya, bangunannya gitu. Sangat-sangat miris kisah hidupnya.
Di sini kita belajar perbandingan berkat dan kegagalan Simpson, ya. Dia dikaruniai fisik yang luar biasa dan dikaruniai oleh Tuhan. Dia menghadapi tantangan dan godaan hasil dari keputusan buruk. Jadi itu semua, kalau kita ingat tadi itu semua karena dia yang cari gara-gara sendiri. Dia naksir perempuan 1, 2, 3. Dia emosian, dia pukulin orang gitu ya, bunuhin orang. Dia kasih teka-teki yang sebenarnya nggak perlu. Dia bunuh 1000 orang Filistin di hutan dan seterusnya. Kelemahan emosional mengakibatkan penangkapan dan Terakhir itu Om Indro. Om Indro. Oh, dari sini berarti. Itu Om Indro. Kok ada Om Indra? ada di HP Pajul ya. Iya. Dulu ya. Kok Om Indra? Nah, ini Om Ahok. Bisa di-play kayaknya nih. Makanya saya suka banget kalimat Martin Luther King Jr. gitu ya. Yang tadi saya bilang kan, kalau kekuasaan nggak ada cinta negara, atau cinta saya tambahkan negara rakyat gitu ya. Nggak ada cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar dan sembrono dan mungkin korup. Tapi kalau Anda memiliki hati cinta negara, cinta rakyat, tidak memiliki kekuasaan, itu juga sentimental dan kurang darah. Lalu ketika Anda memiliki kekuasaan, apa sih kekuasaan posisi terbaik itu? Ketika dia suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Lalu keadilan di posisi terbaik itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan, mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah, kalau orang tanya sama saya, kenapa kamu berpolitik? Karena saya nggak mau jadi sentimental dan kurang darah. Lalu kenapa sikap kamu seperti itu? Karena bagi saya, seorang menggunakan kekuasaan tertinggi harusnya memakai itu. Hatinya suka, gaya hidupnya adalah untuk Nah, hidup jadi itu tadi. si Pak Ahok mengutip dari Martin Luther King Jr. yang dibilang adalah kekuasaan tanpa kasih itu kasar dan sembrono, ya. Jadi kalau orang punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang, tapi nggak punya kasih, ya kita bisa samakan nggak punya responsibility, itu malah jadi kasar dan sembrono seperti Papa Pudel tadi ya. Tapi kalau kita cuma punya kasih tapi nggak punya kuasa, jadinya sentimental, jadinya mungkin ngirian terus gitu ya. Jadi kekuasaan itu terbaiknya gimana? Ketika dia mengimplementasikan keadilan dan dia itu menentang segala sesuatu yang berlawanan dengan kasih. Jadi jangan sampai kita ekstrim kiri, ekstrim kanan. Maksud saya, yang mau saya sampaikan poinnya ini teman-teman. Jangan kita kejar itu power, tapi tidak kejar responsibility-nya. Mungkin beberapa orang yang, kayaknya saya nggak bisa deh menjadi orang kaya. Mungkin saya kayak karirnya, ya standar-standar aja lah. Saya nggak mau jadi terlalu ngoyo gitu kerjanya. Saya kasih aja deh, saya punya kasih aja. Jadinya nggak maksimal loh teman-teman, sentimental and anemic. Jadi setiap kita tuh harus memaksimalkan potensi kita masing-masing. Kita harus tingkatkan love-nya, tapi juga kita minta power daripada Tuhan. Supaya apa? Seperti kalau Pak Ahok tuh pernah bilang, saya tuh pengusaha di Belitung, saya bisa bantu setiap orang bulannya mungkin puluhan orang, ratusan orang udah menggap-menggap saya. Satu orang saya kasih berapa ratus ribu. Habis itu udah mentok kapasitas saya. Bagaimana saya bisa bantu ribuan orang, jutaan orang dengan menjadi pejabat? Itu jalannya dia. Jadi memang kita butuh gitu ya. Ada orang bilang ya, harta nggak dibawa mati. Tapi kalau dengan punya harta kan bisa tolong banyak orang. Ya. Ini orang kaya, Timothy Ronald. Akhir-akhir ini saya suka ngikutin dia gitu ya. Dia pun postingannya sering tentang Salomo, karena dia tuh katanya
ngefans sama Salomo karena dia bilang Salomo itu adalah orang paling kaya yang pernah hidup di atas bumi. Ya, ini bukan kutipan dia, ini saya masukin. Jadi hikmat itu sangat-sangat penting teman-teman ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan yang dapat pengertian. Karena itu lebih berharga daripada silver dan lebih berharga juga daripada emas murni. Ya, dia lebih berharga daripada permata, dan apapun yang kamu bayangkan atau kamu inginkan itu tidak sebanding. Ya, itu apa? Hikmat. Ya, panjang umur ada di tangan kananmu, di tangan kirimu ada kekayaan dan honor, kehormatan. Jadi hikmat itu lebih dari segalanya teman-teman. Timothy Ronald. Apa warna McLaren lo katanya gitu kan. Jadi ini saya udah mau hampir di akhir teman-teman, tenang aja, somainya sudah menanti. Jadi mari kita balancing our prayers ya. Kalau kita doa ke Tuhan tuh kita imbangin gitu ya. Kita tuh paham dulu gitu, kita tanggung jawab kita apa. Minta ke Tuhan tuh hati yang rendah hati gitu. Jadi kadang-kadang kita be careful of what you wish for katanya ya. Saya minta pacar si dia tuh jadiin saya pacar ya Tuhan misalnya. Yang ganteng itu Tuhan. Jangan-jangan kalau nanti kamu jadi nama dia suka main tangan misalnya. Jangan-jangan dia ganteng-ganteng gitu, ganteng-ganteng serigala. Maksudnya ganteng-ganteng playboy gitu kan. Be careful, kalau hati-hati kamu minta sesuatu gitu loh. Ada baiknya kita meningkatkan kapasitas diri. Karena kan pasangan itu konon katanya sepadan ya. Jadi akan datang orang-orang juga yang sefrekuensi dengan kamu gitu. Kalau nggak sefrekuensi, nggak akan nyambung ngobrolnya, saya rasa nggak akan berjodoh. Ikudoichi, sorry ya Asapana M dan Naramion. Tadi saya mau masukin, cuman buru-buru jadi ikudo aja. Ini Ikudoichi pick ya teman-teman. Bagaimana kita mengaplikasikan pelajaran dari Simpson di dalam dunia kerja? Karena kita ini kan pasukan dunia kerja. Ya, hari ini bisnis itu begitu, persaingan itu begitu cepat, omset agak turun. Tapi kalau kita doain ya semoga bisa bertahan gitu ya, bisa meningkat. Ya, penting bahwa kita menerapkan pelajaran berharga dari Alkitab. Bersyukur kita ini boleh ya minimal sebulan sekali kumpul sama-sama, menyatukan frekuensi puji Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar bahwa pentingnya menggunakan kekuatan kita secara bijak, sekaligus mewaspadai jebakan serta kelemahan. Penting buat kita jaga nih kekuatan Ikudo itu apa, kekuatan tim kita atau apa. Ini kita kan tim HO ya, tim HO. Bu Risa ada juga di tim operasional di HO juga. Bagaimana kita punya kekuatan kita gitu ya. Mungkin kita kekuatan adalah kompak, kita nggak sikut menyikut. Kita jaga gitu. Kita mewaspadai kelemahan. Mungkin tim kita ini lemahnya di komunikasinya mungkin kurang. Ya, jangan seperti Simpson yang tahu punya kelemahan tapi dibiarkan begitu saja sampai suatu waktu meledak bubble. Jadi kita harus bertanggung jawab. Dandengan itu maksudnya gandengan, sorry. Dandengan, sorry. Kolaborasi dapat ciptakan lingkungan kerja yang positif dan efektif. Ini sudah mau habis teman-teman. Jadi disuruh stand up comedy ya. Terus ini terakhir kalinya dia berdoa. By the way di Alkitab tuh kayaknya sedikit sekali berdoa. Doanya pun kalau lagi butuh doang. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." By the way, di ayat sebelumnya dikatakan rambutnya sudah mulai tumbuh ya. Dan dia ingat gitu bahwa di hari awal Tuhan itu sudah tetapkan dia untuk membawa bangsa Israel itu mengalahkan Filistin. Hampir gagal teman-teman, karena dia sudah kehilangan kekuatannya gitu ya. Tapi di hari-hari ini hari terakhir dia hidup, ini kehebatan terakhir yang dia lakukan gitu ya. Dia mohon kepada Tuhan, sekali ini saja ya Allah ya. Saya rasa ini satu-satu doa dia yang tulus ya di akhir masa hidupnya.
supaya kehendakmu, rencanamu yang awal itu tetap boleh aku lakukan gitu loh. Berapa banyak di antara kita yang sebenarnya tahu gitu ya panggilan kita. Biasanya itu di camp-camp atau di gereja tuh sering tahu panggilanmu. Oh, panggilan saya ternyata di dunia kerja di bagian ini. Panggilan saya ternyata di konseling. Oh, panggilan saya ternyata mengajar dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan kita berhenti karena kesalahan satu dan lain. Tapi tetap kita harus minta Tuhan untuk menggenapi atau buat kita sampai kepada tujuan Tuhan. Dan puji Tuhan ya teman-teman, kalau kita mungkin merasa kayaknya saya Simpson deh, saya kayaknya orang yang udah terlanjur nggak bertanggung jawab, hidup saya rusak, mungkin saya hari ini nggak bisa lepas dari dosa gitu ya, dosa seksual, masturbasi, pornografi, mungkin saya terlilit hutang yang begitu besar menggulung seperti bola salju, mungkin saya selingkuh, tapi gimana saya cara ngakuin kalau saya ngaku runyam semua gitu ya. Mungkin saya sedang ada di dalam lingkaran setan penggelapan duit misalnya, kayaknya Tuhan nggak bisa tolong saya. Atau dosa-dosa lainnya yang buat kita tuh wadah dah, gua udah lepas dari Tuhan gitu ya, mati dah gua, congkel matanya lemas. Tapi bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Our God is a God of second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, then so on. Tuhan ternyata tetap memberikan kesempatan. Dalam Alkitab kita tahu teman-teman, banyak tokoh Alkitab diberikan kesempatan kedua. Petrus, Yunus, Daud, banyak ya. Saya percaya saya juga Tuhan pasti berikan kesempatan. Karena dia setia dan adil ya. Akui segala dosa kesalahanmu, maka dia setia dan adil. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penjaga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Kata AI kayak gini, ya, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Ini adalah panggilan Tuhan sejak awal ya. Yang tadinya dia tuh nggak bisa ada di dunia ini, orang tuanya mandul. Tuhan akhirnya buat dia ada dengan satu purpose. Akhirnya dia membungkuk dan sekuat-kuatnya, lalu rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, 3.000 orang, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya mati dibunuhnya pada waktu matinya itu. Yang mati pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Luar biasa ya. 3.000 kalau saya nggak salah ingat. Dan itu semua petinggi-petinggi orang Filistin. Jadi dia fulfill his destiny. Tentu karena Tuhan memberikan dia second chance. Ya, jadi hari ini saya berharap kita semua, saya juga kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang selalu ada buat kita. Dia nggak pernah pergi meninggalkan kita. Ya, belajar dari kita Simpson. Yang ini aja ya. Jangan kita minta berkat, tapi juga minta hikmat, minta hati yang takut akan Tuhan. Kita boleh bilang, Tuhan, jika kamu berkati aku, kasih juga saya hati yang gentar dan bertanggung jawab. Saya berharap sharing hari ini boleh bermanfaat, boleh diingat. Ingat aja Simpson gitu ya. Simpson, jangan. Jadi banyak hal yang kita belajar dari dia. Semoga kamu bisa punya great power dan responsibility, dan gunakan atau arahkan perjalananmu dengan bijak. Jangan sampai salah jalan. Saya rasa kita rata-rata masih umur 20, 30. Baru dia udah 70 ya. Gunakan ya. Gunakan arungi journey ini dengan bijak. Puji Tuhan, kita sudahi, kita angkat pujian ini teman-teman. Nyanyi. Bapak engkau mengenalku. Mainnya di mana tadi Pak Michael? G. Oh ya G. Kami
Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dapat belajar dari kisah Simpson yang Engkau telah pilih dari dalam kandungannya, Engkau telah tetapkan. Ya Tuhan, kalau hari ini kami mungkin ada yang merasa putus asa Tuhan, kok kami tidak bisa bertumbuh dalam karir, dalam keuangan, dalam relationship kami. Kok kami merasa seperti Tuhan belum jawab. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menetapkan jalan-jalan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang menjadi dasar untuk kami berharap. Kami menyerahkan sebenarnya biar pada akhirnya Engkau mendapati kami setia Tuhan. Ajar kami untuk tetap berada dalam jalan-Mu dan sampai akhirnya Engkau berikan kami mahkota kehidupan. Mari teman-teman kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami. Boleh kami siang hari belajar dari kisah Simpson. Kiranya Tuhan Kau menjagai hati kami, dan suatu saat nanti kalau kami boleh diberikan power daripada Tuhan, kami juga diberikan hati yang rendah hati Tuhan. Kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh hikmat, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Kami boleh tanggung jawab mengerjakan apa yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak bertanggung jawab, kami kurang bertanggung jawab atas segalanya Tuhan. Kami mau minta ampun kepadamu. Engkau Tuhan yang mengampuni Tuhan, Kau yang memberikan kesempatan, selalu kesempatan bagi kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk perkumpulan IPO ini Tuhan. Syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, perkumpulan ini boleh ada. Kami berdoa Tuhan, setiap kami boleh diperlengkapi lebih lagi. Setiap kami yang hari ini berbeban berat, mungkin pergumulan yang ada, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melalui semua ini Tuhan, biar iman kami bertumbuh oleh pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga kami akan beramah tamah menyambut konsumsi. Kau berkati Tuhan, mimpin kami yang telah memberikan dana untuk kami boleh menyantap makanan. Berkati makanan yang kami santap ini supaya menjadi berkat dan kesehatan bagi kami semua. Sebentar kami juga melanjutkan aktivitas kami. Setiap pekerjaan yang telah percaya kami, kiranya bisa kami selesaikan dengan baik dan luar biasa. Kau memberkati kami.
Engkau menyertai kami dengan wajah-Mu setelah memberikan kami kasih karunia. Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih teman-teman.